Oke. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridun yawadin wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami ulangi. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk berkumpul bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, rekan Agatis, rekan Villa yang dimulakan Allah, eh, kita pagi ini akan melanjutkan kajian tafsir kita yang akan membahas surat At-Tharik. Kajian terakhir kita menurut catatan saya itu tanggal 17 September 2025, yaitu waktu kita menyelesaikan pembahasan surat Al-A'la. Setelah itu kita membahas Taksiyatul Nufus dan lain sebagainya, dan baru ada kesempatan lagi untuk kita melanjutkan bahasan eh, tafsir kita di pagi hari ini. Baiklah, sekarang sudah 5.35, untuk itu eh, waktu taklim sepenuhnya saya serahkan ke nanti kan di Mohon maaf. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mari sama-sama kita baca dulu surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq ini surat ke-86 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, surat ini ada 17 ayat. Surat ini turunnya di kota apa tanya sebelum hijrah. Nah, sebagian mengatakan di Mekah dan jumhur ulama di Taif ya, di Taif. Berdasarkan dalam satu hadis ya yang berjalur dari Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani
Ya, beliau mendapatkan an abihi dari ayahnya, annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyrikin thaqifin wa huwa qa'imun ala qaus أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر قال فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم. Bahwasanya Khalid Al-Adwani melihat, ya, Abu Sarah itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pasar Thaqif, ya. Beliau sedang berdiri sambil memegang tongkat, atau dalam riwayat yang lain, ya, busur. Nabi mendatangi mereka penduduk Taif, ya, dari kabilah Thaqif atau Bani Thaqif, untuk meminta pertolongan kepada mereka. Lalu Khalid berkata, aku pun mendengar Rasulullah SAW membaca was-sama'i wat-tariq, surat ini sampai selesai, ya, sampai selesai. Dia berkata, saya memahami surat tersebut pada zaman jahiliyah, kata Khalid. Sementara aku dalam kondisi musyrik, belum Islam. Kemudian aku membacanya di saat sudah memeluk Islam. Dia berkata, maka orang-orang Thaqif memanggilku, kemudian mereka bertanya, apa yang kau dengar dari orang ini? Maksudnya dari Nabi Muhammad SAW. Aku pun membaca was-sama'i wat-tariq sampai selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani, ya, dan memang hadis ini sandarannya sangat lemah. Ya. Ini menjelaskan bahwa salah satu hadis yang menyebutkan tentang surat At-Tariq, ya, bahwasanya surat ini pernah dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang-orang dan didengar oleh seorang musyrik. Kemudian dia menghafalnya. Ya, yang tadi Anda sebut, ya, namanya adalah Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani. Jadi ketika Nabi membacakan surat ini didengar oleh orang-orang, dan salah satunya didengar oleh orang musyrik yang tadi Anda sampaikan, dan orang itu menghafalnya. Jadi sebenarnya orang-orang di luar Islam dahulu di zaman Nabi itu sudah terkagum-kagum dengan uh, Al-Quran, dan diam-diam juga menghafalnya. Dan kejadiannya adalah ketika Nabi pergi ke Taif. Kita tahu Taif, ya, untuk meminta bantuan penduduk kota Taif, yaitu yang dimaksud kabilah Bani Thaqif. Dan ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Makanya ini masuk dalam kelompok surah Makkiyah, ya, karena turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, riwayat tadi, kisah tadi juga menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan orang-orang terdahulu, ya, di zaman Nabi, dan memang itu adalah generasi-generasi awal, generasi-generasi yang Nabi katakan sebaik-baik generasi. Ya. Mereka mendengar dan langsung menghafalnya. Ya. Tidak seperti kita yang sulitnya, sangat sulit. Ya, saya juga harus berulang-ulang untuk bisa menghafalnya. Dan para sahabat dulu, ya, orang-orang dahulu itu begitu kuat hafalannya. Sehingga dibacakan oleh Nabi sekali, dua kali, tiga kali, mereka menghafalnya. Oleh karenanya, kita tidak boleh ragu dengan hafalan para sahabat Nabi. Karena memang sahabat Nabi diberi kecerdasan oleh Allah yang sangat luar biasa. Terutama dalam menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi berbuat, lalu kemudian
dilihat dan kemudian diredaksikan. Nah, Nabi kemudian bersabda dan dihafal. Al-Quran juga demikian. Salah satu contoh misalnya tentang seorang sahabat Zaid bin Thabit. Kita tahu ya beliau adalah sekretaris ya, penulis Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau itu mempelajari bahasa Yahudi dan bisa menguasai bahasa Yahudi itu hanya kurang dari 1 bulan. Ini kan menunjukkan begitu cerdasnya para sahabat itu. Ya. Nah, dalam hadis yang lain tentang surat At-Tariq juga ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Jabir bin Samurah. Ya, ini tentang surat At-Tariq. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri was sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq wa syabahaha. Jadi anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr, biasa membaca pada salat duhur dan salat asar, yaitu surat was-sama'i dzatil buruj dan was-sama'i wat-tariq. Jadi pada rakaat pertamanya Nabi membaca was-sama'i dzatil buruj, dan pada rakaat keduanya Nabi membaca was-sama'i wat-tariq. Nah, ini tentang penjelasan surat At-Tariq ya. Jadi kesimpulan pertama, surat At-Tariq ini turun sebelum hijrah ya, turun sebelum hijrah, maka karena itu dikelompokkan pada surah Makkiyah ya. Kemudian Nabi terbiasa pada salat ya duhur dan asar, pada rakaat pertama membaca was-sama'i dzatil buruj, Bus. surat Al-Buruj, dan yang kedua membaca was-sama'i Ya, wat, iya, ini lagi. atau yang semisalnya ya. Baik, ini sekelumit penjelasan tentang surat At-Tariq. Baik, At-Tariq itu maksudnya adalah, maknanya adalah datang pada malam hari. Wat-Tariq, itu orang Arab biasa, Wat-Tariq. Mari kita buka isi suratnya. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit ya, dan yang datang pada malam hari. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Kalau sahabat-sahabat agatis masih ingat ya, pada penjelasan tafsir-tafsir surat-surat sebelumnya yang saya sampaikan bahwa apa namanya, langit ya, yang sering saya jelaskan pada surat sebelumnya, adalah makhluk yang terbesar yang bisa kita lihat ya. Jadi saya ulangi, langit itu adalah makhluk Allah yang terbesar yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Kita bisa saksikan. Kan makhluk itu kan ada 3 ya. Ada yang sifatnya biologikal, ada yang sifatnya kosmologikal, ada yang sifatnya ruh sosial ya. Yang biologikal itu yang bernyawa, ya, binatang, manusia. Kemudian ada yang sifatnya kosmologikal yang tidak bernyawa, gunung, batu, air, langit. Dan yang bersifat ruh sosial atau transendental, yaitu seperti makhluk gaib, malaikat, jin, dan seterusnya. Langit ini adalah termasuk ciptaan Allah yang terbesar yang bisa kita lihat atau kita saksikan dengan kasat mata. Ya, seperti kita sudah pernah jelaskan pada surat Adz-Dzariyat ya, ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Ya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, kata Allah, dan kami benar-benar meluaskannya. Maka karena itu saya sampaikan tadi, langit ini adalah ciptaan Allah yang terluas, yang bisa kita saksikan secara kasat mata. Dari 3 kelompok ciptaan Allah, yang biologikal, kosmologikal, dan yang bersifat ruh sosial. Karenanya, tidak ada makhluk yang bisa kita saksikan yang lebih luas daripada langitnya. Di dalam naungan langit itu ada matahari, kita lihat ya, ada bulan, ada bintang-bintang.
Ini menunjukkan betapa luasnya ya ciptaan Allah yang namanya langit. Bahkan mungkin ujungnya saja kita tidak mengetahui. Ya, ini betapa luasnya tentang ciptaan Allah yang namanya langit. Nah, Allah bersumpah dengan yang datang pada malam hari, namanya At-Tariq. At-Tariq itu yang datang pada malam hari. Was-sama'i wat-tariq. Ya, Allah bersumpah dengan datangnya malam hari. Saya jelaskan kan dulu pernah saya sampaikan bahwa Allah boleh bersumpah dengan makhluknya ya, tapi tidak boleh makhluknya bersumpah dengan selain Allah. Nanti tak jelaskan. Ya. Nah, kata At-Tariq ya, was-sama'i wat-tariq. At-Tariq itu tadi saya sampaikan datangnya pada malam hari. Dalam bahasa Arab bermakna At-Tariq itu al-ityan. Ya, al-ityanu bil-laili, yaitu datang pada malam hari. Oleh karena itu banyak sekali kita jumpai penggunaan kosakata di dalam hadis-hadis Nabi ya tentang datang malam hari gitu ya. Banyak sekali hadis. Saya kasih contoh misalnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza qadimah ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Ya, tariq, turuqan. Hatta tastahidda al-maghibatu ya, wa tamtashita ya, asy'ithah. Ini mohon maaf ya, agak bicara soal sesuatu yang pribadi. Jika seorang idza qadima ahadukum lailan, jika salah seorang di antara kalian datang pada malam hari, jadi pulang ke rumah pada malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turukan. Nah, maka janganlah ia mendatangi istrinya. Ya. Hatta tastahidda al-maghibah wa tamtashita asy-sya'ithah. Sehingga wanita itu ditinggal suaminya untuk afwan ya, mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Maksudnya ini menjelaskan ya, kalau bisa gitu ya, kita itu dulu di zaman dulu nih tidak pulang di malam hari karena tidak bisa memberitahu istrinya. Sehingga istrinya itu siap-siap untuk menyambut suaminya. Karena kan kalau perjalanan dulu itu bukan perjalanan yang sebentar. Perjalanan itu rata-rata lama. Ya, seperti mereka berdagang ke Syam, ya, berdagang ke negeri-negeri. Nah, sehingga mereka pulang itu kan apa namanya? Berbulan-bulan. Sehingga disunahkan untuk tidak pulang di malam hari. Karena kalau pulang di malam hari itu istrinya itu tidak mengetahui, ya. Tidak seperti sekarang kan ada alat komunikasi gitu. Sehingga kalau bisa zaman dulu itu tidak diperkenankan pulang di malam hari. Sehingga istrinya itu siap-siap agar istrinya mendapat pahala, ya, karena istrinya harus menyambut suaminya. Nah, gitu. Di malam hari juga sedang istirahat begitu. Maka disunahkan dulu itu kalau pulang ya siang hari, ya. Kalau sekarang kan kita tahu sudah ada alat komunikasi, jadi bisa disampaikan kepada istrinya mau pulang jam berapa. Dan hendaknya istri itu menyambut suaminya ketika pulang. Ya. Dijelaskan juga ya tentang tadi saya sampaikan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa di antara sunnah pada zaman dulu yaitu jika suami sedang bersafar ya kemudian ingin pulang maka hendaknya tidak pulang di malam hari. Ya, tapi ditunda sampai siang hari untuk sampai ke rumahnya. Artinya istirahat dulu di jalan begitu. Karena memang belum ada alat komunikasi sehingga istrinya itu tidak siap-siap. Ya, ya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa mempersiapkan diri untuk jumpa dengan suami itu ya tadi dikatakan dalam hadis menyisir rambut artinya kita bersiap ketika suami kita pulang itu disunnahkan dan itu berpahala. Dan hadis tadi juga menjelaskan, mohon maaf ya, bahwa mencukur bulu kemaluan itu disunnahkan dalam Islam ya, disunnahkan. Para ulama berkata bahwasanya sunnah yang tadi saya sebutkan itu berlaku pada zaman dulu ya, untuk
tidak pulang di malam hari, tapi ditunda pada siang hari. Kalau sekarang sarana komunikasi sudah sangat mudah, sehingga seorang suami bisa pulang kapan saja. Ya, yang terpenting suami itu memberitahu kepada istrinya kapan dia akan pulang. Dan ini disunahkan. Jadi kalau suami pulang memberitahu kepada istrinya dan istri sunnah menyambut suaminya. Nah ini budaya apa sunnah-sunnah ini sudah banyak ditinggal. Kadang-kadang suami pulang tidak memberitahu istrinya. Dan istri ketika suaminya pulang tidak siap menyambut suaminya. Nah inilah indahnya rumah tangga dalam Islam itu. Ya, betapa dalam safar saja ketika kita pulang pun ada aturannya. Bagaimana suami memberitahu kepada istrinya, ya, dan istri bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya. Ya, itu saling menghargai dalam rumah tangga. Sekali lagi saya sedikit ingin menyampaikan karena indahnya rumah tangga itu bisa menciptakan kebahagiaan. Sampai dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena memang di dalamnya penuh dengan keindahan. Membangun rumah tangga dengan sakinah, ketenangan, mawaddah yang diikat oleh cinta, warahmah berbalut kasih sayang. Baik, saya sampaikan dalam satu hadis yang lain, ya, berkenaan dengan tadi. Di hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, Naha Rasulullah SAW, ya, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatruqar rajulu ahlahu laylan Fadil nanya yatakhawwamuhum ini aw seberapa? yastamisu atharatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari tahu kesalahannya. Nah, ini ada kadang-kadang orang menyelidiki, ya, pulang malam hari untuk tahu apa istrinya kemudian berkhianat atau tidak. Nah, dalam konteks ini, ya, bagaimana kita dilarang oleh Islam itu dalam berumah tangga untuk saling suudzon. Saya ulangi, ya, bahwa kita dilarang dalam rumah tangga ini untuk saling suudzon. Betapa lelah dan capeknya jika orang berkeluarga dipenuhi dengan buruk sangka, suudzon, istri suudzon sama suami, suami suudzon sama istri. Nah, ini perkara yang sangat dilarang. Karena itu kita harus menjaga diri kita. Bagaimana pasangan kita itu tidak suudzon sama kita. Maka kita menjaga adab kita sebagai suami, ya, agar istri kita tidak suudzon. Dan kita tidak menyiksa istri kita untuk lelah berpikir tentang kita. Nah, begitu juga seorang istri harus menjaga dirinya. Bagaimana memperlihatkan kepada suaminya bahwa kita adalah istri yang baik, ya, yang tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, yang membuat lelah suaminya, ya, dan berdosa tentu suudzon itu. Karena sebagian daripada suudzon itu adalah dosa, ya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran pada surah 49 ayat ke-12. Saya pengen ini dibaca, ya. Ini mohon maaf agak melebar memang. Ini berkenaan dengan pulang di malam hari karena kata at-tariq tadi. Silakan, berkenaan dengan suudzon. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Nah, terutama dalam membangun rumah tangga. Jangan saling berburuk sangka. Agar tidak saling berburuk sangka, maka di antara suami istri ini wajib, ya, untuk beradab, ya, untuk menjalankan
ya berumah tangga ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jaga adab, jaga etika, ya, agar suami kita tidak sultan, dan kita juga suami menjaga adab agar istri kita tidak sultan. Dan ini butuh sekali yang disebut dengan komunikasi. Membangun rumah tangga itu tanpa ada saling curiga, ya. Yang tadi Rasulullah SAW melarang ayat rajulu, ya, seorang mendatangi istrinya atau pulang di malam hari, ya, untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Maka dalam Islam tadi kita diajarkan untuk tidak saling suudzon dan tidak saling mencari-cari kesalahan. Jadi begini, dalam rumah tangga terutama, ya, jalankan kewajiban kita dan tuntut hak kita. Nah, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah istri kita, suami kita. Ya, yang penting kita sudah mendidik dengan benar. Jangan penuh dengan sultan. Dan jangan suka mencari-cari kesalahan. Suami mencari kesalahan istri, istri mencari kesalahan suami. Karena mencari kesalahan itu jangan pernah selesai. Ya, kebaikan-kebaikan pun kalau salah dicari, maka akan ketemu. Kita punya pasangan yang sangat baik. Dicari kesalahannya pasti ada. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu ya tempatnya salah, manusia itu tempatnya lupa. Mencari salah pasangan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena pasangan kita bukan malaikat. Pasangan kita ini manusia. Di mana manusia itu ya tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, sekali lagi, kalau kita mencari kesalahan dari pasangan, kebenarannya pun jadi salah. Kebenarannya pun jadi salah. Nah, ini jangan sekali-kali mencari kesalahan. Katakanlah benar ada kesalahan pada istri atau suami kita, maka menurut hadis, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah suami membenci istri oleh karena pada istri itu terdapat keburukan etika atau keburukan akhlak. Ingat loh bahwa pada istrimu itu masih menyimpan banyak sekali akhlak baik. Ingat aja yang baik-baik dari pasangan kita, lupakan yang kejelekannya, maka kita sedang membangun cinta dan kebahagiaan di rumah tangga kita. Tapi kalau kita mengingat kejelekannya dengan melupakan kebaikannya, maka sesungguhnya kita sedang menghancurkan rumah tangga kita. Ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan, jangan suka mencari-cari kesalahan pasangan. Dan jangan suudzon dengan pasangan. Nah, untuk tidak suudzon dan tidak mencari kesalahan, ayo kita sebagai pasangan memperlihatkan dan bersikap yang terbaik kepada pasangan kita. Nah, sehingga kemudian terjadi keindahan. Baik, ya. Kemudian wama adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Wama adraka, dan tahukah kamu mat-tariq, apakah yang datang pada malam hari? At-tariq itu yang datang pada malam hari. Jadi Allah memberi pertanyaan agar orang-orang memperhatikan was-sama'i wat-tariq, ya. Demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah apakah yang datang pada malam hari itu? Nah, jadi Allah memberi pertanyaan ini agar orang-orang memperhatikan. Lalu pada ayat ketiganya an-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Ya, bintang yang bersinar tajam. Ya. At-tariq adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari. Makanya an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Karena pada kegelapan. Dan pada malam hari cahaya bintang menembus langit. Ya. Allah bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya. Ya, tadi ya, saya sudah jelaskan. Dan demikian hak Allah. Allah bebas bersumpah dengan siapapun atau dengan makhluknya yang dikehendaki. Berbeda dengan manusia. Manusia ini tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Nggak boleh manusia bersumpah dengan makhluk. Jadi manusia itu hanya boleh bersumpah dengan bersandar kepada Allah. Sampai Nabi pernah mengingatkan begini, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah,
maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Saya ulangi ya. Man halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah ya dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafara, sungguh telah kafir. Au asyraka, atau dia telah musyrik. Jadi hamba tidak boleh bersumpah, kita ini manusia, kecuali disandarkan kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan ingat nih, ada satu kitab, namanya kalau diterjemahkan tuh 40 karakteristik orang-orang beriman atau orang-orang bertakwa, karya Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi. Dalam kitab itu dibahas tentang bersumpah. Dan Nabi mengatakan, ya ini tolong kesimpulan ulama nih ya. Orang yang bersumpah dengan nama Allah, lalu kemudian dia khianat, itu masih lebih baik daripada orang bersumpah selain nama Allah, ya, yang tidak disandarkan kepada Allah, walaupun dia jujur. Saya ulangi ya, orang yang bersumpah selain nama Allah, dan, mohon maaf ya, orang yang bersumpah yang disandarkan kepada Allah, lalu dia kemudian khianat, itu lebih baik daripada orang yang bersumpah tidak disandarkan kepada Allah walaupun dia benar. Dipahami ya? Orang yang bersumpah dengan nama Allah, namun dia khianat, itu lebih baik daripada orang yang bersumpah yang disandarkan kepada selain Allah walaupun dia benar. Kenapa? Karena orang yang bersumpah ya dengan nama Allah lalu dia khianat, dia berdosa besar. Ya, dia berdosa besar. Maka cara menghilangkannya dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 fakir miskin. Tetapi orang yang bersumpah selain dengan nama Allah, walaupun dia benar, dia itu faqad kafara au usyrika au asyraka. Dia telah kafir atau syirik. Ya, kalau tadi khianat, dia dosa besar. Ya, tetapi kalau dia bersumpah selain nama Allah, maka dikatakan kafir atau syirik. Berdasarkan tadi hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Man halafa bi ghairillah, ya barang siapa bersumpah selain dengan nama Allah, faqad kafara, sungguh telah kafir, au asyraka, atau telah syirik. Jadi jelas ya? Jadi yang diperbolehkan bagi kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Ya. Tidak boleh bersumpah misalnya demi Rasulullah. Itu tidak boleh. Karena Rasulullah juga makhluk. Ya. Karena ada orang biar sambar geledek. Nggak boleh. Sumpah itu hanya boleh disandarkan kepada Allah. Dan tadi saya sudah sampaikan, bersumpah dengan disandarkan kepada Allah, walaupun dia khianat, itu lebih baik daripada sumpah yang tidak disandarkan kepada Allah, walaupun dia benar. Ya. Dipahami ya? Baik, kemudian hadis keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin, setiap orang, ya, setiap jiwa, ya, lamma 'alaiha, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Pasti ya, ada penjaganya. Maksudnya para malaikat. Coba deh baca Quran dulu. Surat 13 ayat 11. Mohon maaf, surat 13 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ya mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari diri mereka sendiri. Nah, Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ayat keempat, setiap orang pasti ada penjaganya. Jadi tidak ada satupun jiwa, melainkan maksudnya adalah ada pencatat amalnya. Ya, tidak ada satu manusia kecuali ada pencatat amalnya. Ya. Kalau masih ingat pada tafsir-tafsir sebelumnya saya pernah jelaskan ya, seperti pada surat Al-Infitar ya, bahwa setiap manusia itu diikuti oleh para malaikat yang mencatat amalannya. Ya, seperti tadi penjaganya. Coba buka deh surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitar dari ayat ke-10 sampai ayat 12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini yang dimaksud ya. Dalam kata ayat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, setiap orang pasti ada yang menjaganya. Kata Allah, wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan atau perkataan kita. Kiraman katibin, yang malaikat itu mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan kita ini. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat itu mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Nah, jadi itu penjelasan ayat keempat. Atau misalnya dalam surat yang lain, ya, surat Qaf. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana ya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Pelan-pelan ada kata raqibun atid ya. Atau habbin hablil warid. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kami telah menciptakan manusia dan kami mengerti, kami tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, maka kita tidak bisa bohong. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Nah, nanti saya jelaskan. Siapa yang disebut kami di sini? Wa idh yatalaqqal mutalakkiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu kata yang diucapkan manusia, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap melalui mencatatnya. Kita sering menyebutnya Raqib Atid itu ya. Nah, kata pada ayat 16 ya, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya, bahwa kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ini maksudnya adalah kata kami lebih dekat menurut ulama tafsir adalah para malaikat. Ya, para malaikat yang lebih dekat dari urat nadinya. Jadi para malaikat yang mencatat tadi. Sehingga malaikat mencatat segala sesuatu yang kita lakukan. Baik itu berupa perbuatan tubuh kita fisik atau yang keluar dari lisan. Ya, apa yang seseorang lakukan semuanya disaksikan dan dicatat oleh para malaikat. Ya, walaupun dia dalam kesendirian. Ya, tidak ada orang yang tahu, tapi dicatat oleh malaikat. Begitu pula ketika seorang hendak berbicara, hendaknya dia merenungkan, memikirkan bahwasanya ucapan itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Sementara gimana kita sekarang? Banyak orang terjerumus ke dalam neraka jahanam itu gara-gara ucapan. Ya, tidak difikirkan terlebih dahulu. Maka ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabat tanya, wasu'ila Nabi an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan banyak orang itu masuk neraka? Kata Nabi, al-fam, yaitu mulut, wal faraj, dan kehormatan. Jadi yang banyak membuat manusia masuk neraka itu adalah mulut dan kehormatan. Itu yang membuat banyak manusia masuk ke dalam neraka. Makanya sampai Nabi mengatakan, mayyadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Barang siapa mampu menggaranti apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka kujamin baginya surga. Jaga kehormatan dan jaga lisan, maka ada jaminan surga. Ada jaminan surga. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan yang disebut dengan akrobu, ya, akrobu lebih dekat, ilaihi min hablil warid, ya, lebih dekat kami daripada urat lehernya. Yang dimaksud lebih dekat itu adalah para malaikat yang menjaga, yang mencatat semua yang kita lakukan dan yang tuwaswis, yang tersembunyi dalam hati kita dan apa yang kita ucapkan. Ya, karena itu mari hati-hati kita berbuat. Ya, sampai Nabi mengatakan nih, ada 3 perbuatan yang membuat engkau celaka dan 3 perbuatan yang membuat engkau selamat. Yang membuat celaka itu suhun muta', pelit dituruti. Yang kedua adalah wahawan muttaba', hawa nafsu diikutin. Yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsi, bangga terhadap diri sendiri. Adapun yang membuat kita selamat, nah ini salah satunya adalah yaitu takut kepada Allah baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Jadi bertakwa kepada Allah baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaian. Karena apa? Karena malaikat akan selalu ada walaupun kita dalam kesendirian. Ya, sampai dikatakan oleh Rasulullah, hadis dari riwayat Imam Bukhari, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Coba renungkan ini. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Sementara dia tidak menganggapnya penting dengan satu kalimat itu, lalu dia terjungkal ke dalam neraka karena kalimat itu. Karena apa yang kita lakukan? Jadi intinya adalah bahwa seluruh perbuatan, perkataan, dan yang tersimpan dalam hati kita itu akan ada pertanggungjawaban dan ditulis oleh para malaikat. Ya, ini penting. Maka dalam berucap itu, ayo kita pikirkan. Kan orang berkata itu ada 3 macam ya. Ada orang berkata itu berpikirnya belakangan setelah dia berucap. Ada orang
yang berucap itu berpikir terlebih dahulu. Itu orang baik. Nah, ada orang yang berucap itu dia tidak pernah berpikir, asal mau berucap saja. Ya, terutama nih saya ingin sampaikan ya, ucapan-ucapan berbahaya yang menyangkut agama. Ya, seperti persoalan akidah. Nah, sekarang ini kan banyak ya pemikir-pemikir ya yang sesat, ya, liberal gitu ya. Dia nggak ngerti sebenarnya agama dengan benar, tapi dia banyak nimbrung berbicara soal agama. Ya. Hati-hati, karena tidak ada dusta yang lebih besar melebihi dusta dengan atas nama agama, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak difirmankan oleh Allah, tidak disabdakan Nabi, lalu dia bicara seolah-olah itu agama. Ya, hati-hati, dicatat oleh para malaikat. Ya, tadi raqwama ladai ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satu ucapan yang terlontar dari manusia kecuali ada malaikat yang siap mencatatnya. Ya. Dan kita tahu betul kecepatan lisan ini melebihi kecepatan tubuh kita. Iya tak? Tubuh kita ini kan sangat terbatas. Ya. Kita kalau mau dolim sama orang lain dengan cara memukul, ya sangat terbatas. Kita mau menendang orang lain, ya mau dolim kepada orang lain dengan menendang, ya sangat terbatas. Yang ada di depan kita. Jadi kalau kita ingin mendolimi orang dengan tangan dan kaki kita, memukul dan menendang, maka itu apa ya? Hanya bisa kita lakukan dengan orang yang ada di depan kita. Berbeda dengan ketika kita ingin mendolimi orang dengan mulut kita. Ya. Ini tidak terbatas. Ya, bahkan kita ini unik loh. Orang sudah meninggal pun bisa kita dolimi. Ya, dengan berkata keburukan-keburukannya. Itu kan kita dolim bahkan sama orang yang sudah tiada, yang alamnya berbeda pun. Kita masih bisa dolimi. Karena lisan ini tidak terbatas. Apalagi yang masih hidup. Nah, kalau dolim dengan tangan dan kaki, itu sangat terbatas. Kita hanya bisa lakukan dengan orang yang ada di depan kita. Tapi kalau mulut kita, tidak terbatas kita dolim kepada orang. Memfitnah, berghibah, ya. Bahkan orang yang alamnya sudah berbeda pun, ya masih kita dolimi. Yaitu orang sudah meninggal, kita bicara keburukannya. Padahal sangat dilarang dalam Islam. Ya, kita tidak boleh berbicara keburukan orang yang sudah wafat. Tapi itulah tidak terbatasnya lisan. Maka berhati-hatilah ya. Berhati-hati, semua dicatat. Dan tolong juga kita ini kalau mau berbicara, bicara yang kita paham. Jangan berbicara yang kita tidak paham. Karena semua ada pertanggungjawaban. Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Jika kau berikan persoalan ya bukan pada bidangnya, tinggal tunggu hancurnya. Nah, tadi penjagaan dengan lisan itu tidak terbatas, ya kita mendolimi orang dengan lisan, sedangkan dalam perbuatan sangat amat terbatas. Ya, jadi semua ucapan kita dicatat, semua perbuatan kita dicatat. Lalu semua yang ada di hati tidak tercatat, juga tercatat. Apa misalnya? Selain perkataan dan perbuatan. Nih, lihat nih, amalan hati yang dicatat. Apa itu? Seperti ria. Ria, ingin dipuji. Itu kan bukan amalan mulut dan bukan juga amalan fisik. Walaupun nanti menjadi amalan fisik. Itu amalan hati ria itu. Ya, ada rasa bangga. Ya, atau ingin pamer. Itu amalan hati. Dan itu pun dicatat. Hati-hati dengan seperti ini. Makanya itu Islam melarang kita untuk ria. Suudzon kepada Allah. Ya, ditimpa dengan penyakit hazan dan penyakit ham. Selalu takut dengan masa depan. Ya kita suudzon kepada Allah. Lalu apalagi amalan hati yang dicatat? Hasad kepada saudara kita, kepada teman kita, iri, dengki. Nah, semua itu akan dicatat oleh Allah. Ya. Bahkan nih, orang ingin melakukan satu perbuatan baik, belum dilakukan, dicatat oleh Allah.
Ya, jadi saya ulangi, orang ingin berbuat baik, itu kan baru dalam hati itu. Dan tidak kita lakukan, sudah dicatat pahala oleh Allah. Jadi lisan ada pertanggungjawaban, dicatat oleh malaikat, lalu kemudian perbuatan juga demikian, dan apa yang ada dalam hati juga demikian. Ya, jelas ya, tadi saya juga jelaskan bahwa kalau kita mau zalim dengan fisik kita sangat terbatas dengan apa yang ada di depan mata kita. Tapi kalau kita mau zalim dengan lisan kita sangat amat tidak terbatas. Bahkan orang yang sudah berbeda alam pun kita masih bisa menzalimnya dengan lisan kita. Nah, kemudian amalan hati yang juga dicatat oleh malaikat seperti riya, suudzon, hasad, itu kan amalan hati. Bahkan kita berniat berbuat baik juga dicatat. Saya tulis ya. Saya bacakan satu hadis ya. Hadis ini sahih. Inna Allah katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahullah azza wa jal indahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin difin ila ad'afin kathirah. Coba lihat nih. Sesungguhnya Allah menulis, mencatat kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan. Summa bayyana, kemudian Nabi menjelaskan, barang siapa berniat melakukan kebaikan itu kan amalan hati. Namun dia tidak jadi melakukannya. Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Ya. Tapi memang sebagian ulama mengatakan jika dia ingin melakukan kebaikan lalu kebaikan itu tidak dilakukan, dicatat oleh Allah ketika satu ada kebaikan yang lebih. Ya, contoh misalnya, saya ingin kajian pagi ini. Lalu ternyata di waktu yang sama ibu kita minta antar kita. Lalu kita sudah niat ingin kajian, kajiannya tidak kita lakukan, lalu kita mengantar ibu kita. Karena apa? Karena ada kebaikan yang lebih. Sehingga kita tidak melakukan kebaikan yang kita niatkan. Nah, itu yang berpahala. Atau ya, kebaikan itu kita sudah niatkan untuk kita lakukan, lalu kita tidak lakukan karena terhalang oleh takdir Allah. Contoh, saya mau ikut kajian, lalu tiba-tiba di waktu yang sama saya sakit. Nah, itu namanya terhalang, kebaikan itu tidak dilakukan karena takdir Allah atau karena ada kebaikan yang lebih. Tidak bisa orang, niat saya mau ngaji, nggak jadi ya saya tidur, itu dicatat. Bukan itu maksudnya. Ya, yang dicatat itu adalah kebaikan yang dia ingin lakukan itu dicatat karena ada kebaikan yang lebih atau karena terhalang dengan takdir Allah. Ya. Jadi ini amalan hati. Jadi kita ingin berbuat baik, kebaikan itu tidak kita lakukan dengan dua alasan tadi, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika kita ingin melakukan kebaikan, lalu kebaikan itu kita lakukan, katabahullahu azza wa jal, maka Allah mencatat indahu di sisinya asyra hasanatin, yaitu 10 kebaikan, ila sab'in mi'atin difin, ya, sampai 700 kali lipat, ya, kemudian ila ad'afin katsira, sampai kemudian berlipat-lipat yang banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi orang kalau ingin melakukan sebuah perbuatan baik itu amalan hati, dan amalan kebaikan itu tidak dilakukan karena dengan dua syarat tadi, maka dicatat sempurna. Kalau kita ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu kita lakukan, maka nilainya 10, 700 sampai berlipat-lipat. Ya. Kalau kejelekan gimana Ustaz? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Jadi barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak lakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi kalau ada orang mau berbuat jelek dan kejelekannya itu tidak dilakukan, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia ingin melakukan kejelekan dan kejelekan itu dia lakukan,
katabahallahu sayyi'atan wahidah. Maka dicatat baginya hanya satu kejelekan. Ya, itu pemahaman sekelumit tafsir surat At-Tariq ayat 1 sampai 4. Ya, begitu Pak Sigit ya. Wallahu a'lam. Oke, baiklah Ustaz, terima kasih. Kita sudah membahas surat At-Tariq sampai dengan ayat keempat. Baiklah, kita lanjutkan dengan diskusi. Ini ada dua pertanyaan Ustaz di chat. Saya bacakan yang pertama dari eh, Bu Reni. Eh, Assalamualaikum Ustadz, menanyakan soal sumpah bersandar kepada Allah. Mohon bisa diberikan contoh sumpah yang dimaksud dan contoh sumpah kepada manusia dan isi sumpahnya apa yang diperbolehkan itu Ustadz. Walaupun tadi mungkin Ustadz sudah sedikit menyinggung. Maksudnya adalah bersumpah disandar kepada Allah. Wallahi, demi Allah. Billahi tallahi. Atau menggunakan sifat Allah. Demi Ar-Rahman. Hmm. Demi Ar-Rahim, demi Allah yang Maha Pengasih, demi Allah yang Maha Penyayang. Nah, itu yang dimaksudnya sumpah yang disandarkan kepada Allah dan itu diperbolehkan, ya. Nah, sumpah yang disandarkan kepada selain Allah itu haram, musyrik bahkan, ya. Misalnya, demi Pak Sigit, demi Rasulullah, nggak boleh, ya, karena itu makhluk, ya. Nah, yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah. Nah, sumpah ini hati-hati. Karena sumpah ini dosa yang tidak bisa bertaubat begitu saja. Karena dosa yang kalau ingin dihapus membutuhkan kifarat atau kafarah. Apa itu? Dengan berpuasa 3 hari berturut-turut jika dia tidak memenuhi sumpahnya. Atau kalau dia tidak berpuasa 3 hari berturut-turut, maka memberi makan 10 fakir miskin. Yang saya kadang-kadang pikirkan itu, bagaimana pejabat yang disumpah itu, lalu kemudian dia menyelisihi sumpahnya. Anda nggak paham tuh. Berapa banyak dia harus membayar kafarat. Nah, ini mengerikan sebenarnya. Ya, mengerikan. Nah, apa saja yang boleh disumpah? Sebenarnya, orang muslim tuh nggak boleh banyak-banyak sumpah. Karena orang yang bersumpah, banyak bersumpah ya. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sebenarnya orang ini orang yang tidak terpercaya. Kenapa? Dirinya saja ragu sama dirinya, sehingga dia harus bersumpah. Kalau kita orang yang benar, jujur, nggak perlu bersumpah. Orang mau percaya syukur, tak percaya pun tak apa. Tapi karena orang ini sudah biasa bohong, sehingga untuk meyakinkan orang itu selalu bersumpah dia. Nah, cuma kadang-kadang kata wallahi itu tidak selalu bermakna sumpah. Ya, tidak selalu. Makanya itu dalam Quran itu Allah mengambil hukuman bagi orang yang menyengaja bersumpah. Misalnya demi Allah dia menyengaja bersumpah, baru itu ada hukuman. Kalau tidak enggak. Contoh misalnya, kita pergi ke Saudi. Ada orang bilang khamsa real itu. Sekarang sudah hilang ya itu ya. 5 real, 5 real. Terus kita tanya, kok mahal gitu ya. Terus dia bilang, wallahi rakhis. Demi Allah murah. Nah, kata demi Allah yang dia sampaikan itu bukan sumpah. Ya, bukan sumpah. Sama. Wallahi ra'aitul mar'ata jamilah. Demi Allah aku lihat perempuan tadi cantik kali. Itu bukan sumpah dia. Jadi itu kayak semacam penghias bahasa gitu. Nah, sama kayak misalnya kita pergi ke, mohon maaf ini ya, ini nggak enak nih. Misalnya ke daerah Rangkas lah. Kan daerah Rangkas tuh selalu bilang, jing jing gitu ya. Rek kemana sih ya jing? Gitu. Mau kemana kamu? Nah, itu penghias bahasa. Ya bukan berarti dia ngomong anjing kan enggak kan. Walaupun kadang-kadang saya suka iseng kakak ipar saya itu suka rek mana sih anjing? Rek tadi itu nyet. Terus, itu suka iseng canda itu ya. Jadi itu bukan sumpah. Ya, kayak gitu. Yang menyengaja untuk sumpah. Dan jangan dikit-dikit bersumpah. Jangan. Ya sudah berkata saja orang percaya alhamdulillah, tidak percaya juga tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam. Ya, makasih Ustadz. Saya pikir Bu Reni cukup jelas ini ya penjelasannya. Ini dari Pak Arsyad. Tadi mungkin melanjutkan tadi yang sampaikan Ustadz mengenai sumpah pejabat nih Ustadz. Alangkah banyak pejabat Indonesia yang bersumpah bersandar pada Allah, tapi dalam pelaksanaannya jarang yang amanah. Apakah ini salah satu penyebab negara ini kurang barokah?
Setiap pelantikan ada sumpah dan begitu kegiatan lainnya. Apakah ada saran dari Ustadz agar kegiatan sumpah ini bisa diganti dengan cara lain, Ustadz? Wong disumpah aja ingkar apalagi rak disumpah ya, Pak. Wong disumpah aja ingkar apalagi rak disumpah. Sebenarnya sudah benar sumpah itu. Nah, yang saya nggak setuju itu kok ada Quran di belakangnya itu saja sebenarnya. Karena itu tidak ada syariatnya. Wong Qurannya ditaruh di belakang rak ketok juga kan. Jadi disumpah saja masih ingkar apalagi rak disumpah gitu ya. Disumpah sudah benar. Yang salah itu kenapa menyelisihi sumpah gitu ya. Ya, betul. Hati-hati. Sebagai pemimpin ini kan anu apa namanya, mohon maaf ya, amanah. Dan ingat loh, apresiasi bagi pemimpin benar itu luar biasa loh. Kata Rasulullah gimana? Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dillah illa dilluh. Ada 7 kelompok manusia yang kelak itu akan mendapatkan perlindungan langsung dari Dengan Allah di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tahu enggak kita nomor satu siapa? pemimpin yang Imamun adil. adilun, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena nggak gampang memang menjadi pemimpin, lalu dia adil, itu orang mendapat perlindungan langsung nanti dari Allah di hari kiamat. Tapi sebaliknya, nega ape ancamannya luar biasa. Nabi mengatakan, ada 3 manusia, ya, ada 3 manusia. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Yang nanti manusia ini tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yuzakihim. Dan 3 orang ini tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Wala yanduru ilaihim. Dan 3 orang ini diabaikan oleh Allah di hari kiamat. Padahal hari kiamat tidak ada perlindungan kan kecuali perlindungan Allah. Walahum agabun azim. Dan bagi 3 orang ini siksa yang teramat pedih nanti. Dan tahu nggak yang pertama siapa? Wa malikun kadzab, pemimpin pendusta. Ya, pemimpin nek baik itu apresiasi dari Allah luar biasa, nek gak baik ancamannya pun luar biasa. Makanya kita jangan gampang juga mencela pemimpin karena itu nggak gampang, berat. Nah, saya juga sarankan jangan berebut jadi pemimpin karena pertanggungjawabannya juga luar biasa. Ada satu kisah di zaman Nabi, di zaman Tabi'in, dituturkan oleh Abu Bakar ibni Iyas tentang seorang tabi'in namanya Mansur al-Mu'tamir. Nah, jadi kata Abu Bakar bin Iyas, satu waktu saya main ke rumah Mansur al-Mu'tamir. Lalu saya duduk di rumahnya dan beliau. Jadi ibunya kemudian memanggilnya dengan panggilan yang sangat keras. Dan ibunya ini apa ya, kenceng betul sama beliau. Gitu. Lalu kemudian ibunya itu berkata begini, "Wahai Mansur, Aba Hubairah, ini pemimpin saat itu, menginginkan engkau untuk jadi hakim. Kau tak Kenapa kau tolak?" Kata ibunya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hubairah ini, oleh Mansur al-Mu'tamir, wa kana wadi'un lihyatahu ala sadri. Dia meletakkan dagunya di atas dadanya dan dia tidak mengangkat sedetik pun ya untuk memandang wajah ibunya. Nah, itu artinya apa? Ya dia kamu dijadikan hakim tidak mau. Kenapa? Karena ada kekhawatiran salah dalam memberi keputusan. Kalau kita karena apa kok terlalu berani? Karena orientasi kita memang duniawi. Sehingga kita ini sangat berani dalam apa ya, menerima sesuatu yang tanggung jawabnya sangat berat. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan akhirat, tapi duniawi. Itu yang sering jadi persoalan. Padahal kita diajarkan orang Islam ini, ayo pertimbangkan seluruhnya, itu yang pertama bukan pertimbangan dunia, tapi pertimbangan akhirat. Sehingga nanti ada rasa khawatir dan takut. Kalau cuma dunia yang penting kan nggak lupa kan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah itu? Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah Allah kasih kepadamu di dunia. Dunia, yang penting kita nggak lupa. Jangan dibalik. Oh, dunia yang penting akhirat gak lupa masih sholat gitu. Jangan. Justru akhirat yang penting dunia nggak lupa. Kalau mindset kita begini, maka pola hidup kita jadi benar.
Karena semuanya pertimbangannya ada keuntungan akhirnya atau tidak, mencelakakan saya di akhirat atau tidak. Gitu. Bukan yang penting dunia, dunia, dunia dan dunia. Ya, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Yanefri. Ustadz, kalau kita pernah berucap menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang menyalahi keadaan atau ketentuan Allah ataupun ketentuan Rasulullah, bagaimana cara membersihkan dosa tersebut, Ustadz? Saya tidak tahu ucap ini maksudnya apa nih. Eh, Mungkin yaitu seperti berbohong kepada apa berdasarkan agama tadi yang kita sampaikan atau Nah, sampaikan kepada beliau bahwa apa yang saya sampaikan kemarin keliru. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dasarnya. Sampaikan. Makanya kita jangan bicara kalau kita tidak ada ilmu. Dan kita jangan mengikuti sesuatu yang juga kita nggak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti, mata, telinga dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kemudian ada hadis mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat, ya sampaikan yang satu ayat yang kita ngerti. Yang kita nggak ngerti ya jangan. Oke. Sampaikan agama yang kita paham, yang kita nggak paham ya jangan. Karena nggak ada orang itu mengerti semuanya. Saya nggak ngerti ilmu Pak Sikit. Saya nggak ngerti ilmunya Bu Alinda. Saya nggak ngerti ilmunya Bu Partiwi. Saya nggak paham. Saya hanya paham pada ilmu yang saya miliki, disiplin ilmu kita. Itu pun juga tidak maksimal. Karenanya kan dikatakan, jika engkau memberikan persoalan bukan pada ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Dan memang tidak ada orang tahu semua. Nah, karena itu jangan sombong kita. Ya, walaupun kalau kita lihat di TV, ada orang tuh kalau ngomong kayak ngerti semua gitu ya. Walaupun yang diomongin kadang-kadang ngawur gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Janefri sudah cukup jelas ya. Ini Bu Reni ada pertanyaan lagi. Eh, Apakah pikiran dan ucapan yang buruk yang spontan muncul dalam hati karena kesal atau benci sudah termasuk dosa, Ustaz? Iya, iya ya. Terus Semua bagaimana yang cara menghindarkan pikiran atau apa respon tadi, Ustaz? Makanya semua yang keluar ya dari lisan dan semua yang keluar dari perbuatan, ya semua ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Karena itu umat Islam itu dalam berbuat dan berbicara mesti difikirkan terlebih dahulu. Nah, cuma kadang-kadang orang ini emosional, kehilangan akalnya, sehingga sangat responsif gitu. Makanya kan dalam Islam gimana? Kalau engkau marah berdiri, duduk. Kalau duduk masih bermarah, gimana? Berbaring, maca Quran, gitu ya, wudhu, tahan, gitu. Jangan bukan begitu nih. Kalau marah diri terus duduk, marah-marah berdiri terus marah-marah lagi duduk, gitu, bukan gitu. Artinya diberikan jeda, difikirkan dulu, ya sehingga tidak keluar. Makanya kata Rasulullah, sabar itu pada kejadian pertamanya. Inna sabra inda satmatil ula. Sabar itu pada benturan pertamanya. Kalau pertamanya kita sudah sabar, kita bisa menahan lisan dan perbuatan. Tapi kalau di awal kita sudah tidak sabar, sudah terkadung lisan menyakiti orang, perbuatan juga menyakiti orang. Nah, karena itu ya kesabaran itu penting ya kita jaga. Itu ya Pak ya. Kalau saya pahamin pertanyaan ini, kalau itu masih dalam apa namanya dalam hati, Ustaz belum disampaikan, apakah tadi sudah termasuk dosa atau belum, Ustaz? Boten. Enggak, belum. Jadi harus terucap, Ustaz ya Ya, baru dihitung. tapi beda dengan ria. Oke. Ria ya itu beda. Kalau ria itu kan memang amalan hati kan. Atau mikir jorok ngono. Oke, siap, siap. Allahu alam. Oke, terima kasih Ustaz. Saya pikir semua jelas. Mungkin izin Ustaz ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada yang ingin Ya, mau tanya dong, ya Ustadz. silakan Ustaz. Iya dong. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang surat ini termasuk surat yang sering dibaca Rasulullah pada saat sholat zuhur dan sholat asar. Nah, juga saya kan juga pernah pelajari bahwa ada surat-surat tertentu yang dibaca, misalkan di sholat-sholat sunnah seperti qobliyah subuh, terus kemudian ada yang biasa dibaca pada waktu sholat Jumat atau sholat Id. Nah, itu keutamaan itu tuh sebaiknya memang kita ikuti sebagai sunnah yang ya maksudnya kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi termasuk mengikuti itu atau gimana ya Ustadz? Kalau Kan itu
Iya, pasti kan Contoh, ada keutamaannya ya. ya, contoh, Ibu qobliyah subuh misalnya bacanya kan Al-Ikhlas atau Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas kan. Al-Kafirun Ikhlas. ya. Heeh. Ibu kemudian baca sholat Jumat Sabbihisma Rabbikal A'la gitu ya dan seterusnya. Kalau kita niatnya mengikuti sunnah maka dapat pahala sunnah Ibu. Ya, nek mengikuti dan hafal gitu ya. Nek gak hafal pakai surat yang lainnya buatan nopo-nopo. Tapi kalau mengikuti keutamanya apa? Mengikuti sunnah, pahalanya ada tambahan gitu ya. Nah, nanti ibu sholat asarnya pakai surat Al-Buruj gitu ya. Bun ya, rakaat keduanya baca surat At-Tariq. Gak hafal surat Al-Burujnya. Hafalin dhisik gitu kan. Kalau niat dan PR. kalau ngikutin sunnah ya dapat pahala. Tapi belum hafal Ustaz. Terus yang hafal apa? Wal asri mainatona ya sah aja. Betul-betul. Tapi kalau niatnya memang mengikuti sunnah pahalanya tambah. Karena mengikuti sunnah. Ya sama misalnya ya saya sholat Jumat itu. Saya itu senang baca surat yang biasa Nabi baca aja gitu. Ya, saya nggak mau baca yang panjang-panjang gitu ya. Walaupun sunnah baca panjang, Nabi mengenahkan misalnya baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, Anda baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Gitu. Iya. Salat sunnah qobliyah subuh, apalagi paling saya senang tuh karena sunnahnya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi nggak perlu saya baca surat yang panjang gitu. Nah, wallahu alam. Gitu ya Bu Anita. Ya, kemudian yang ini Ustadz mengenai sumpah, kan kita nggak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Tapi ketika kita baca Al-Quran yang ada sumpah-sumpah itu nggak apa-apa ya Kan Ustadz ya? bukan kita bersumpah, kita baca itu. Baca ya. Wadduha wal laili idza saja demi waktu pagi. Wasyamsi wadduhaha demi matahari. Ya. Wattini wazzaitun demi buah tin. Nah, kita membaca bukan bersumpah. Kalau bersumpah itu misalnya gini. Bu Anita bilang, Ustaz, besok ke rumah tak Ustaz? Baik Bu, sumpah dong Ustaz. Wallahi, ya, itu namanya saya sumpah gitu ya. Nah, karena nggak percaya Bu Anita. Kenapa? Karena orang Indonesia insya Allah itu 99% nggak datang gitu loh. Beda sama orang Muslim. Kalau orang Muslim, insya Allah itu 99% datang. Sehingga orang suka guyonan. Pak Sigit, ini insya Allahnya orang Indonesia apa orang Islam nih? Kalau insya Allahnya orang Indonesia nggak diinteni, nggak teko itu. Tapi kalau insya Allah orang Islam, teko itu. Sehingga kadang-kadang orang tuh menyumpah gitu. Bener nggak datang kamu? Demi Allah. Kalau dia bilang, demi Allah Anda datang. Sumpah itu. Dia nggak datang, nggak ada utur syar'i. Maka puasa 3 hari berturut-turut. Ya, kecuali dia sampaikan, Afwan, Ana menarik sumpah Ana tidak jadi datang. Itu aman tuh. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya Pak Sigit ya? Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ya, atas syukran Ustadz. Afwan. waktu dan ilmunya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke ayat keempat di dalam surat At-Tariq dan kita akan lanjutkan di pekan depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih pada Bu Nani yang sudah menyiapkan Zoom dan juga menayangkan ayat Al-Quran dan juga Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan dan Mas Eko yang sudah merekam dan insya Allah akan segera diupload di YouTube kita dan pada Mbak Dasa yang insya Allah segera akan menayangkan rangkumannya. Baiklah, kita sama-sama tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya, Syukran Bu. Ustadz, Yuk, Terima Sigit. kasih yuk Ustaz. sama-sama. Sehat semua ya. Terima kasih. Nuhun Ustaz. Izin pamit ya. Ya, Sigit. Terima kasih, izin pamit. Assalamualaikum. Sigit. Terima kasih, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Pak Eri nggak nongol ya? Iya, dia tadi juga nggak jawab, gue Japri. Biasanya kalau Japri jawab, tapi Oh, tadi mungkin mungkin ada kesibukan uzur tadi. lain ya. Oke. Pamit ya. Yuk, Assalamualaikum Ya, pamit warahmatullahi juga. wabarakatuh. Ya. Ya, izin Terima end ya kasih, Nani. teman-teman. Ya, selamat beraktivitas.